Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ahmad Arifin SPD, NIM 250109110386, mahasiswa PPG dalam jabatan Pet2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT Satuan Pendidikan SDN Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dengan tema pembelajaran Teladan Mulia Asmaul Husna kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak, pada pagi hari ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Ya, sekarang kita cek kesiapan kalian untuk belajar. Semuanya berdiri dulu, cek kesiapannya. Ya, duduk kembali. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Selanjutnya, persiapan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apakah rasa kuat yang kalian miliki pernah hilang anak-anak? Pernah. Contohnya seperti apa? Kalian merasa badannya lemah. Tidak hanya badan, tapi apa? Pikiran. Saat kalian mengharapkan sesuatu,
kalian sudah mengusahakannya, tetapi belum juga berhasil, kalian merasa lemah apa tidak? Ya, pasti merasa lemah. Saat kalian belajar yang terlalu lama, mungkin kalian menjadi lemah apa tidak? Ya, menjadi lemah. Ketika kamu merasa lemah, gagal, atau ingin menyerah, pada sumber kekuatan mana kamu akan bersandar anak-anak? Allah Ta'ala. Ya, Allah memiliki Asmaul Husna. Apa arti dari Asmaul Husna, anak-anak? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik disebut apa, anak-anak? Asmaul Husna. Pak Guru ulangi. Jumlahnya Asmaul Husna ada berapa, anak-anak? 9. Ya, kita setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita diupayakan agar meneladani Asmaul Husna. Contohnya apa? Kita meneladani Al-Mumit. Ya, pada ketika tidur seolah-olah kita mati dan kita dihidupkan kembali. Pada saat kita mati berarti kita meneladani Asmaul Husna apa? Al-Mumit. Ya, terus kita bangun lagi, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita agar selalu bersyukur dengan apa, anak-anak? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, masih ingatkah kalian anak-anak pelajaran pada sebelumnya, yaitu tentang apa? Menyantuni anak yatim piatu. Terdapat dalam surat Al-Maun. Artinya apa, anak-anak? Barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun ada berapa ayat, anak-anak? 7. Urutan ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Maun diturunkan di kota mana? Di kota Makkah. Dari surat Al-Maun yang pertama apa? Kita dilarang menghardik anak yatim. Kita harus memberi makan fakir miskin. Lalu apalagi, anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Yaitu agar kita jangan melalaikan sholat. Karena apa, anak-anak? Sholat itu tiangnya agama, ya. Dan nanti yang ditanyakan pertama kali dihisab adalah apa? Sholat kita. Anak-anak, marilah kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran menjelaskan 5 arti Asmaul Husna. Apa tadi arti Asmaul Husna, anak-anak? Nama-nama Allah yang baik. Yang pertama yaitu Al-Qawiyu. Yang Al-Qawiyu artinya apa, anak-anak? Maha kuat. Selanjutnya Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya kan. Selanjutnya Al-Mumit artinya maha mematikan. Al-Ba'id artinya maha membangkitkan. Ya, coba Pak Guru mau tanya berkelompok, ya. Al-Qawiyu tadi artinya apa, anak-anak? Allah maha kuat. Al-Qayyum artinya apa? Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Al-Mumit artinya mematikan. Al-Ba'id artinya maha membangkitkan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita meneladani Asmaul Husna. Salah satu contohnya apa, anak-anak? Kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Berdoa. Terus selanjutnya merapikan tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidur kalian menjagakan orang tua atau kalian sendiri? Kita sendiri.
Ri. Itu meneladani apa anak-anak? Al-Qayyum. Kita berangkat kita mandi sendiri. Menyiapkan pakaian sekolah atau yang lain kita menyiapkan sendiri. Kita menyiapkan pelajaran sekolah. Ayo, kalian sudah kelas 5, menyiapkan sendiri atau disiapkan orang tua? Menyiapkan sendiri. Dan kita meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna yang lain-lain. Ya. Anak-anak, selanjutnya yaitu kalian apakah sudah mengerti tentang istilah KBC? Apa itu KBC? Kurikulum berbasis cinta. Ya. Jadi cinta itu bukan hanya apa? Kepada barang atau kepada sesama, kepada lawan jenis. Tapi apa? Dalam kurikulum juga ada kurikulum berbasis cinta. Aspek yang pertama yaitu membangun cinta kepada Tuhan. Artinya apa? Hablum minallah. Itu sudah kewajiban kita bahwa kita wajib cinta kepada Allah. Karena apa? Allah adalah Tuhan kita, Allah pencipta kita. Aspek yang kedua membangun cinta kepada sesama manusia, yaitu apa? Hablum minannas. Hablum minannas itu kita cinta sesama manusia apa? Karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai hak yang sama. Kita dilarang tidak mencintai karena apa? Perbedaan negara, perbedaan suku, ataupun perbedaan warna kulit. Kita tidak boleh membenci sesama manusia. Kita harus mencintai sesama manusia. Kita juga tidak boleh membedakan apa agamanya. Artinya apa anak-anak? Kita hablum minannas. Aspek yang ketiga membentuk kepedulian terhadap lingkungan. Hablum bai'ah. Contohnya apa? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau di dalam kelas apa anak-anak? Kita harus menyapu kelas, piket. Kita buat kelas kita seindah, secantik mungkin agar kita apa? Betah, nyaman, dan cinta. Kalau kita nyaman, kita betah, kita cinta, pasti akan kerasan. Betul apa tidak anak-anak? Ya, makanya kita harus apa? Mempunyai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ya, lingkungan itu baik dalam rumah maupun luar rumah. Aspek yang keempat membangun kecintaan terhadap bangsa, yaitu hubul waton. Karena apa anak? Hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Anak-anak dilahirkan di mana? Di Indonesia. Anak-anak hidup di mana? Di Indonesia. Kita makan, minum, hidup, dan mencari kedamaian di Indonesia. Makanya apa? Kita harus cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Karena mencintai tanah air kita sendiri itu adalah membangun kecintaan terhadap bangsa atau negara, yaitu hubul waton. Selanjutnya anak-anak, cinta kepada Allah karena mengenal nama-namanya. Ya, kita cinta kepada Allah melalui mengenal nama-namanya. Ada istilah apa anak-anak? Ketika kamu tak kenal maka tak sayang. Ya, mengenal nama-namanya adalah jalan untuk mengagungkan dan bersandar kepadanya. Yang pertama kita memuji dengan apa? Melafalkannya. Yang kedua yaitu dengan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya keyakinan pada Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum secara langsung menumbuhkan cinta kepada diri sendiri. Hablun nafs, hubun nafs atau cinta diri sendiri. Pak Guru tanya, sama cinta enggak pada diri sendiri? Cinta, ya, wajib mencintai diri
sendiri. Mencintai diri sendiri adalah bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Dengan apa? Kita mandi, menjaga kebersihan, ya, berpakaian yang sopan sesuai syariat agama, dan kita mengaji, memberi makan ruh kita, ya, berzikir. Kalau memberi makan jasad kita dengan cara apa, anak-anak? Makan makanan yang halal, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, dan kita harus tidur yang cukup, ya anak-anak. Nggak boleh begadang, nggak boleh apa, setiap hari main game atau mainan HP, ya. Kenapa? Kita gunakan kemajuan zaman ini untuk kebaikan, untuk belajar, ya. Jangan hanya untuk bermain. Anak-anak, selanjutnya marilah kita menonton video pembelajaran. Al-Qayyum, Allah Maha Berdiri. Berdirinya Allah tanpa memerlukan bantuan makhluk. Berdirinya langit, tegaknya gunung, bukti kebesaran Allah. Al-Qayyum itu artinya Allah Maha Berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan siapapun. Setelah menonton video tadi, anak-anak, kita sekarang ke penjelasan. Al-Qawiyyu artinya apa, anak-anak tadi? Maha kuat. Al-Qawiyyu berarti Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuat. Adakah kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah, anak-anak? Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Kalau kekuatan manusia ada batasnya. Tidak ada yang bisa menandinginya, dan tidak pernah lelah atau lemah. Dia mampu menciptakan dan mengurus seluruh alam semesta tanpa kesulitan. Pak Guru bertanya, siapakah yang mengatur perputaran dari pagi ke malam? Allah. Yang mengatur perputaran matahari dari pagi sampai sore, kembali pagi lagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur pergerakan angin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hujan siapa? Juga Allah Subhanahu wa taala. Cara mengimani Al-Qawiyyu. Perhatikan anak-anak. Yang pertama, berdoa memohon kekuatan saat menghadapi kesulitan. Pernahkah kalian berdoa, anak-anak? Nah, kapan? Setiap saat. Ketika akan tidur, ketika bangun tidur, ketika sebelum makan, ketika sesudah makan, ketika akan berangkat sekolah, ketika pulang sekolah, ketika akan masuk kamar mandi atau WC, dan sesudah keluar dari kamar mandi atau WC atau kegiatan yang lain yang baik-baik, kita wajib berdoa. Yang kedua, cara mengimani Al-Qawiyyu, rendah hati dan tidak menindas dengan kekuatan yang dimiliki. Ya, apabila kalian kuat, kalian tidak boleh menindas teman atau siapapun yang lemah. Ketika kaya, kalian tidak boleh menindas tetangga atau saudara atau teman yang miskin. Kita harus apa? Menyayanginya, kita harus membantunya. Cara mengimani Al-Qawiyyu yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental agar kuat beribadah. Ya. Pak Guru bertanya, ketika kalian beribadah dalam keadaan fisik sehat, fisik kuat, enak apa tidak? Enak. Ketika kalian lemah,
sakit, kita pasti apa? Tidak konsen beribadah. Makanya apa? Kita harus minta kesehatan, kekuatan, keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Artinya apa, anak-anak? Maha berdiri sendiri. Arti Al-Qayyum berarti Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha berdiri sendiri atau yang maha mandiri. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan dari siapapun atau apapun untuk mengurus makhluknya dan menjaga seluruh alam. Dia berdiri tegak sendiri, mengurus segala sesuatu tanpa bergantung pada makhluknya. Jadi Allah mengatur segala yang berada di langit dan di bumi dan seisinya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebagai manusia masih bergantung pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cara mengimani Al-Qayyum yang pertama, berusaha mandiri dan tidak bergantung total pada manusia. Ya, contohnya tadi ya, kita kalau membersihkan tempat tidur, menata tempat tidur, membersihkan sendiri. Menyiapkan perlengkapan sekolah, kita menyiapkan sendiri. Saat ujian atau akan belajar, ya, diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, kita mengerjakan sendiri. Jangan berharap nanti saya akan nyontek, ya, karena itu tidak bagus. Kita menyontoh Al-Qayyum, kita berusaha sendiri. Cara mengimani Al-Qayyum yang kedua yaitu ikhlas dalam ibadah, tidak mengharapkan pujian manusia. Ya, contoh ya, ketika kalian akan pergi ke masjid atau ke musola untuk sholat apa? Kalian pergi beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa? Tidak karena ingin dipuji atau ingin diberi saku, atau misalkan di dekat masjid itu ada wanita, ada apa? Anak yang cantik atau apa? Tapi apa? Kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Muhyi, maha menghidupkan. Arti Al-Muhyi apa, anak-anak? Maha menghidupkan. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha menghidupkan. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan kehidupan dari tidak ada menjadi ada. Seperti menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dia juga menghidupkan bumi yang kering dengan hujan. Cara mengimani Al-Muhyi yang pertama yaitu menghargai kehidupan dan menjaga kesehatan tubuh. Anak-anak, cara menjaga kesehatan tubuh dengan apa? Tadi makan makanan yang halal, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga, makan 4 sehat 5 sempurna. Cara mengimani Al-Muhyi yang kedua, menghidupkan hati yang lalai dengan dzikir dan bertaubat. Ya, contoh dzikir atau kalimat thayyibah. Ya, kalimat yang pertama apa? Membaca tasbih. Bagaimana bacaan tasbih? Subhanallah. Membaca tahmid, alhamdulillah. Membaca takbir, membaca tahlil, la ilaha illallah. Atau kita mengamalkan membaca Asmaul Husna. Ya. Sekarang pengertian Asmaul Husna Al-Mumit artinya apa? Ya. Arti Al-Mumit adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan. Penjelasannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Dia pula yang menentukan kematian bagi semua makhluk hidup. Kematian adalah akhir dari kehidupan dunia. Ini menunjukkan kekuasaan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Al-Mumit dengan apa? Kita percaya bahwa apa yang hidup sebagai manusia akan mati. Apa yang kita miliki pasti akan apa? Berpisah. Makanya apa? Kita harus mengimani Al-Mumit. Cara mengimani Al-Mumit yang pertama, mengingat kematian sebagai motivasi beramal soleh. Ya,
Kita mengingat kematian dengan beramal soleh. Karena apa anak-anak? Kita tidak tahu kapan akan mati. Makanya kita dianjurkan apa? Untuk setiap saat berbuat baik. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Cara mengimani al-mumit yang kedua, memutus atau meninggalkan kebiasaan buruk dan maksiat. Ya, apabila kalian kemarin-kemarin pernah berbuat maksiat, maka apa? Kalian harus bertaubat dan meninggalkan, tidak akan mengulanginya kembali. Sekarang Asmaul Husna al-Ba'id artinya apa anak-anak? Arti al-Ba'id berarti Allah Maha membangkitkan setelah mati. Ya, anak-anak, kita hidup di dunia, terus kita dimatikan oleh Allah, lalu kita akan dibangkitkan kembali, yaitu al-Ba'id. Penjelasannya, setelah semua makhluk mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan mereka kembali dari kubur pada hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka di dunia. Makanya ya, ketika amal kita banyak yang buruk, maka apa? Balasannya neraka. Tetapi ketika amal baik kita lebih banyak, maka balasannya adalah surga. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengimani al-Ba'id. Yang pertama, yakin adanya hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan amal. Kalian yakin apa tidak akan hari pertanggungjawaban? Yakin. Kita sebagai seorang muslim, kita yakin. Kenapa? Sebesar atau sekecil biji kurma, kebaikan atau kesalahan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengimani al-Ba'id yang kedua, menghidupkan kembali sunnah atau ajaran baik yang terlupakan. Ya, kita harus banyak belajar lagi, mencari ilmu agar tahu apa itu sunnah-sunnah tentang kebaikan. Sekarang kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk semangat. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang setelah melihat video dan penjelasan dari Bapak Guru, marilah kita berdiskusi. Ya, Pak Guru akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Kerjakan dengan teliti. Ya, ini diwarnai, ini dikerjakan dulu, yang ini digunting. Nah, digunting, nanti tambahkan. Diwarnai.
Sudah cukup anak-anak, kita waktunya presentasi ya. Kepada kelompok 1 maju mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Langsung. Nama saya Muhammad Aditya Rahman, dan di samping saya ada Aini, dan di sampingnya ada Melani, dan di sampingnya ada Leli, yang terakhir ada Kids. Yang pertama saya akan mempresentasikan memasangkan nama Allah. Allah adalah zat yang maha kuat, yang memiliki kekuasaan yang sempurna. Pasangannya adalah Al-Qawi. Betul salah anak-anak? Betul. Allah adalah zat yang maha menghidupkan, memberikan kehidupan. Pasangannya adalah Al-Wujud. Betul salah? Betul. Allah adalah zat yang maha membangkitkan, yakni membangkitkan manusia dari kematian. Pasangannya adalah Al-Ba'is. Betul anak-anak? Betul. Allah adalah zat yang maha berdiri sendiri dan maha mengatur segala sesuatu.